Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu alal mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada hari yang kelima ini dari cara daurah kita tentang mustalah dan takhrijul hadits, insyaallah taala kita akan membahas tentang bagaimana metode untuk mentakhrij hadits. Ya, dan saya upayakan pembahasannya lebih sederhana dan lebih praktis, walaupun tentunya ada hal-hal yang nanti perlu diterangkan seputar buku dan sumber-sumber pengajuan dengan bentuk yang lebih luas. Baik. Takhrijul hadits, di dalam pembahasan tentang takhrijul hadits ini ada beberapa hal yang mungkin saya akan terangkan. Yang pertama tentang makna takhrij secara bahasa. Kemudian yang kedua tentang definisi takhrij secara istilah dan penggunaan kata takhrij itu di kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga tentang manfaat dari takhrij dan pentingnya ilmu takhrij. Kemudian yang keempat saya akan terangkan sebagian dari sumber-sumber asli, rujukan-rujukan pokok yang diperlukan oleh seorang di dalam menjelaskan hadits atau di dalam memberikan acuan terhadap hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan juga yang kelima saya akan terangkan beberapa buku yang berbicara tentang takhrijul hadits, atau buku itu adalah dikenal sebagai buku takhrij. Kemudian yang terakhir adalah metode dan cara untuk mentakhrij hadits. Metode dan cara untuk mentakhrij hadits, dan ada dua pembahasan secara global dalam mentakhrij hadits. Yang pertama, kita bisa mentakhrij hadits dengan melihat matanya. Yang kedua, kita bisa mentakhrij hadits dengan melihat sanadnya. Dan kalau seorang mempunyai sanad dan matan sekaligus, tentunya dia bisa memanfaatkan dua metode ini. Iya. Dan setiap dari metode ada rinciannya. Karena orang yang punya sanad, kadang dia punya sanad lengkap seluruhnya. Kadang dia punya sanad cuma nama sahabatnya saja. Ada yang punya sanad hanya sahabat dan tabi'in. Ada yang punya sanad dia cuma ingat awalnya saja. Ada yang punya sanad dia cuma ingat satu rawi darinya saja. Iya. Ini ada rincian-rincian, ketentuan dan metode dalam mengeluarkan haditsnya. Demikian pula matan. Orang yang mempunyai matan hadits, ada yang lengkap matannya dia miliki. Ada yang dia hanya punya awal matan saja. Ada yang dia memiliki beberapa kalimat saja di dalam matan. Dan ada orang yang tidak menghadirkan matan, tapi dia menghadirkan makna dan tema dari matan yang ingin dia cari. Baik. Ini semuanya ada
metode dan caranya insyaallah taala kita akan terangkan. Pembahasan yang pertama tentang definisi takhrij secara bahasa. Ya, takhrij itu tentunya dari kata kharraja yukharriju. Ya. Takhrijan. Jadi kalau dikatakan takhrij, ya, takhrij bermakna keluar ya, dari kata kharraja yukharriju artinya dia mengeluarkan. Lawan dari masuk, dakhal. Yang dimaksud dengan takhrij yaitu ditampakkan, dikeluarkan. Ditampakkan dan dikeluarkan. Nah, seperti misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak mengetahui sesuatu apapun ya sebelumnya. Jadi dikatakan akhrajakum min butuni ummahatikum, dari tadinya tidak tampak di dalam perut, setelah itu dia lahir kemudian tampak. Nah, ini disebut apa? Disebut takhrij. Ya. Dan kadang kata takhrij ini dibahasakan juga dengan bahasa ikhraj. Kalau ikhraj itu mengeluarkannya, semana dengan takhrij. Ya, kadang disebut dengan istikhraj. Kalau istikhraj itu artinya dia istinbat, mengeluarkan sesuatu darinya. Mengeluarkan sesuatu darinya. Nah, dan takhrij itu sendiri kadang disebut dengan makna istikhraj, yang bermakna istinbat. Ya. Dan kadang juga dia bermakna latihan. Latihan. Sebab kalau dikatakan kharrajahu fil adab, fatakharraja wa huwa khirrij. Dia di takhrij di adab, kemudian dia keluar menjadilah dia khirrij. Maksudnya dia terlatih di situ. Makharraj artinya terlatih. Dan kadang dia bermakna mengarahkan. Ya, seperti Syekh fulan kharrajal mas'alah ila qismain. Syekh fulan mengarahkan pembahasan ini menjadi dua bagian. Disebut dengan bahasa kharraja. Iya. Jadi ini penggunaan walaupun asal katanya kata al-khuruj, takhrij itu lawan dari masuk. Dia artinya mengeluarkan, menampakkan. Dan itulah yang dipakai oleh para ulama. Ada yang membahasakan dengan bahasa akhrajahu. Misalnya Al-Bukhari. Ya. Maksudnya hadis itu ditampakkan dan dikeluarkan oleh siapa? Al-Bukhari. Ya, kadang Ibnu Rajab memakai bahasa kharrajahu. Dan ini banyak digunakan ya oleh Ibnu Rajab di buku-bukunya. Apakah itu di Jami' Al-Ulum wal Hikam atau di Syarah Al-Bukhari, dia sering menyebut kharrajahu Al-Bukhari wa Muslim dan lafaz kharraja. Iya. Ini definisi takhrij secara bahasa. Adapun secara istilah, takhrij di kalangan para ulama mempunyai beberapa makna. Iya. Mana yang pertama, ada yang menggunakan kata takhrij
untuk makna ikhraj. Itu makna ikhraj. Seperti misalnya Ibnu Shalah berkata di Ulumul Hadits, walil ulama'i bil hadits fi tasnifihi tariqan. Kata beliau, dan ulama hadits di dalam karya tulis mereka punya dua cara penulisan. Ihdahuma at-tasnif 'ala al-abwab. Yang pertamanya adalah penulisan di atas bab. Bagaimana itu penulisan di atas bab? Kata beliau, wa huwa takhrijuhu 'ala ahkamil fiqh wa ghairiha. Ya, yaitu haditsnya ditakhrij di atas bentuk hukum fikih dan selainnya. Ya, takhrij di sini beliau bahasakan dengan makna dikeluarkan dan diriwayatkan kepada manusia dengan tertib fikih. Misalnya kitabut taharah, kitabus shalah dan seterusnya. Ya, ini penggunaannya. Jadi takhrij bermakna ikhraj, mengeluarkan. Nah, mengeluarkan hadits itu kepada manusia dengan menjelaskan sumbernya, dengan menerangkannya. Baik. Yang kedua, ada yang menggunakan makna takhrij bermakna dia keluarkan hadits-hadits itu dari buku tertentu. Dia keluarkan hadits itu dari buku tertentu, kemudian dia riwayatkan. Ya, dia riwayatkan. Jadi keluarkan hadits-hadits dari buku tertentu, kemudian dia apa? Dia riwayatkan. Dan ini tampak ya pada sebagian buku yang ditulis di masa dahulu dan dicetak, seperti buku misalnya judulnya Al-Fawaid Al-Muntakhabah As-Sihah wal Gharaib li Abil Qasim Al-Mihrawani, ditulis di belakangnya Takhrij Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, jadi Al-Khatib Al-Baghdadi mengeluarkan hadits-haditsnya Abul Qasim Al-Mihrawani yang sudah dirinci, apa yang sudah disaring, dipilih oleh Al-Khatib, ya, hadits yang sahih dan gharib dipilih oleh beliau, kemudian dikeluarkan oleh Al-Khatib dengan sanadnya sendiri. Ini juga disebut takhrij. Ya, dan mengeluarkan hadits itu sendiri dengan sanadnya, itu juga disebut takhrij. Disebut apa? Disebut takhrij. Karena itu di muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim berkata, "Tsumma inna insyaallah mubtadi'una fi takhrij ma sa'alta." Kemudian kami insyaallah akan memulai mentakhrij apa yang kamu minta, yaitu mengumpulkan buku yang memuat hadits sahih. Jadi Imam Muslim yang membawakan Sahih Muslim dengan menyebutkan sanadnya dan haditsnya, kemudian diterangkan jalan-jalan haditsnya, ini disebut dengan nama apa? Takhrij oleh beliau. Disebut dengan penamaan takhrij. Baik. Iya. Dan juga di antara mana takhrij, dan ini penggunaan yang banyak digunakan oleh ulama belakangan. Iya, dan penggunaan ini untuk mana yang ketiga ini tema pelajaran kita sebenarnya. Ya, takhrij dengan makna ad-dalala ala masadiril hadits al-asliyah. Iya. Wa azzuhu ilaihi. Saya ulangi, ad-dalala, atau saya lebih lengkap ya, ad-dalala ala mawdi'il hadits fi masadiril asliyah allati akhrajathu bisanadihi thumma bayani martabatihi indal hajah. Iya. Takhrij adalah menunjukkan letak sebuah hadis atau tempat sebuah hadis pada sumber-sumber aslinya. Sumber-sumber
asalnya, yang pada sumber-sumber itu dikeluarkan dengan sanadnya. Serta menjelaskan kedudukan hadits itu kalau diperlukan. Serta menjelaskan kedudukan hadits tersebut kalau diperlukan. Baik, jadi itu yang disebut dengan apa? Takhrij. Ulangi, wa dalala ala mawdi'il hadits fi masadirihi al-asliyah allati akhrajathu bi sanadihi thumma bayanu martabatihi indal hajah. Iya. Jadi ini penggunaan-penggunaannya kebanyakan buku-buku takhrij belakangan. Baik. Kalau kita misalnya baca buku Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau terangkan misalnya hadits di At-Talkhis Al-Habir, suatu hadits. Jadi hadits Talkhis Al-Khabir ini dari kitab Ar-Rafi'i tentang fikih, dia sebutkan dalil-dalil untuk pembahasan fikih yang dia terangkan. Cuman tidak ditakhrij hadits-haditsnya, tidak disebutkan sumbernya secara lengkap. Maka datang Al-Hafidz di buku itu, tentunya kita akan berbicara nanti ya tentang At-Talkhis, bahwa buku ini beliau juga ringkas dari beberapa buku. Jadi disebutkan misalnya innal ma'a al-ma'u tahurun misalnya. Ini hadits dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Dan beliau terangkan jalan-jalannya. Kalau perlu diterangkan, ini dari jalan ini ada kelemahannya, ini dan begini. Itu bentuk takhrij ya. Iya. Baik. Sama seperti As-Suyuti rahimahullah, ketika beliau di dalam Muqaddimah Al-Jami' As-Saghir, beliau berkata wa balagtu fi tahriril takhrij. Kata beliau, dan saya betul-betul berlebihan atau sangat bersungguh-sungguh di dalam mendetailkan takhrijnya. Disebutkan semua sumber-sumbernya. Iya. Jadi secara umum takhrij itu kita melihat sebuah hadits. Iya. Kita mendapatkan sebuah hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah buku. Kita ingin tahu hadits ini siapa yang mengeluarkannya, di mana sumbernya, maka itulah ditakhrij namanya. Maka hadits tersebut kita arahkan kepada sumber aslinya yang mengeluarkannya, sumber aslinya yang dikeluarkan dengan sanadnya. Iya. Dikeluarkan dengan sanadnya. Karena itu tadi saya sebut nanti ada pembahasan penjelasan sumber-sumber asli. Yang dikatakan sumber asli itu adalah buku yang oleh penulisnya dia bawakan hadits menggunakan apa? Menggunakan sanad. Itu yang disebut dengan sumber apa? Sumber asli. Ya. Jadi kalau seperti kitab Umdatul Ahkam, dia sumber asli atau bukan? Bukan, sebab dia tidak sebut seluruh sanad. Jelasnya, seperti Bulughul Maram, sumber asli atau bukan? Bukan. Ya, Bulughul Maram ini dari buku takhrij, disebutkan nama sumbernya saja, tapi tidak disebut sanadnya. Berarti dia bukan sumber apa? Sumber asli. Baik, saya akan terangkan nanti ya bagaimana buku-buku yang merupakan sumber asli itu. Jadi secara umum itu makna takhrij yang kita inginkan di sini dan kita ingin terangkan. Iya. Bagaimana seorang itu dia mengeluarkan hadits, sebuah hadits dari sumber aslinya. Jadi kalau sudah dikeluarkan dari sumber aslinya, dia sudah bisa menerangkan bagaimana kedudukan dan derajat hadits tersebut. Bagaimana kedudukan dan derajat hadits tersebut.
Baik, pembahasan berikutnya tentang apa? Tentang manfaat dari takhrij. Apa manfaatnya seorang mempelajari ilmu takhrij dan pentingnya? Ya, dimaklumi ya, kepentingan dan manfaatnya sangat besar sekali. Kepentingan dan manfaatnya adalah suatu hal yang sangat besar. Ya. Di dalam memberikan hukum kepada sebuah hadits, ya, dan menerangkan derajatnya, ya. Dan seorang kadang dia punya hadits, dia punya sebuah pembahasan, ada haditsnya, dia ingin tahu lafaz aslinya bagaimana. Untuk mengetahui lafaz aslinya, maka dia harus merujuk kemana? Ke sumber aslinya. Untuk merujuk ke sumber aslinya, dia perlu kepada apa? Perlu kepada ilmu takhrij. Ya, maka di sini tampak betapa pentingnya ilmu takhrij tersebut. Ya, betapa pentingnya ilmu takhrij tersebut. Jadi manfaat yang pertama, agar supaya dengan takhrij ini kita bisa kembali dan melihat hadits itu dari sumbernya. Kemudian manfaat yang kedua adalah kita bisa menghukumi hadits itu secara benar. Ya, dengan ditakhrij, dikumpulkan dari sumber-sumbernya. Telah berlalu bersama kita di pelajaran mustalah untuk mengungkap illah di dalam hadits, cacat di dalam hadits. Maka hadits tersebut harus dikumpulkan seluruh apa? Seluruh jalan-jalannya. Kata Ibnul Madini al-bab, iya, idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Ya. Bab di dalam sebuah hadis pembahasan, kalau tidak dikumpulkan jalur-jalur periwayatannya, tidak akan tampak kesalahannya. Ya. Maka dari takhrij ini akan kelihatan derajat sebuah hadis. Haditsnya bisa disahihkan atau dia didhaifkan. Ya. Kalau misalnya ada rawi mudallis di situ, setelah ditakhrij kelihatan mudallisnya ini apakah dia pakai an pada seluruh jalan atau ada pada satu tempat atau beberapa keadaan dia menggunakan haddatsana di hadits itu. Nah, ini kan punya pengaruh. Ya. Demikian pula kalau rawinya bercampur hafalannya, ikhtilaf. Ya. Misalnya Atha ibn Sa'ib datang di sebuah jalan, ternyata di jalan yang kita dapat yang meriwayatkan darinya orang yang mengambil dari Atha setelah Atha bercampur hafalannya. Setelah ditakhrij, ternyata didapatkan perawi-perawi lain dari Atha. Yang ternyata perawi-perawi itu meriwayatkan dari Atha sebelum hafalannya bercampur, masih bagus riwayatnya. Maka dari sini kita mendapat faedah. Kalau jalan yang pertama lemah sudah. Karena rawi dari Atha mengambil dari Atha setelah hafalannya apa? Bercampur. Tapi begitu ditakhrij, didapatkan jalan yang lain. Ya, yang lepas dari kelemahan. Baik. Maka ini diantara manfaat. Diantara manfaat dari takhrij tersebut. Ya. Kemudian di dalam takhrij juga ya, kita bisa melihat tambahan-tambahan lafaz di dalam hadis. Setelah kumpulkan jalan-jalannya, bisa dilihat lafaz-lafaznya. Ya. Ternyata ini ada tambahan kalimat begini, ya, dan dimaklumi ya, tambahan kalimat, sebuah kalimat di dalam riwayat itu sangat penting. Kadang memberikan pengaruh di dalam apa? Di dalam fikih. Iya. Demikian pula dengan takhrij kita bisa mengetahui rawi-rawi yang disebutkan secara muhmal. Ya, kemarin saya beri contoh ya bagaimana Syekh Al-Albani bersilam pendapat dengan sebagian orang tentang masalah tambahan pada salam itu, riwayat wa maghfiratuhu. Ya, untuk mengungkap siapa Muhammad. Ya. Muhammad ibn Humaid Ar-Razi, diketahui dia Muhammad bin Humaid Ar-Razi di situ.
Itu dipastikan setelah ditakhrij. Ya. Tidak hanya diketemukan riwayat Al-Bukhari di tarikhnya saja, tapi diketemukan juga riwayat Ibnu Adi dan riwayat siapa? Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ini semuanya diketemukan dengan cara apa? Dengan cara ditakhrij. Maka ini diantara manfaat dan faedah takhrij tersebut. Iya. Kemudian diantara manfaatnya juga, iya, kita bisa melihat siapa saja guru-guru si rawi dan siapa saja murid-muridnya. Siapa saja yang merupakan murid-muridnya. Baik, itu ya di antara beberapa manfaat dan faedah dalam takhrij. Ya, dan tentunya siapa yang belajar ilmu takhrij ini maka akan terbuka wawasannya. Dia akan memiliki metode ilmiah bagaimana cara membahas ilmiah. Ya, sebab ini cara membahas ini, metode takhrij yang kita akan pelajari sebenarnya tidak diperlukan di dalam ilmu hadits saja. Ya, tapi dasar pembahasannya ini bisa dipakai di ilmu-ilmu yang lainnya. Di ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, bisa menjadi gambaran bagaimana seseorang itu mendetailkan dan merinci sebuah masalah ilmiah. Kalau dia ingin bahas misalnya sebuah permasalahan ilmiah, bagaimana cara dia mendetailkannya dan merincinya. Baik. Jadi ini pembahasan kita yang ketiga tentang fawaid atau manfaat dari takhrij. Yang keempat saya akan terangkan di sini makna dari definisi, yaitu sumber-sumber asli. Sumber-sumber apa? Al-masadir al-asliyah, sumber-sumber yang merupakan sumber asliyah. Ya. Yang dikatakan sumber-sumber asliyah, sumber-sumber asli itu adalah buku-buku yang di dalam buku itu si penulis mengeluarkan hadits dengan apa? Dengan apa dia keluarkan haditsnya? Dengan sanadnya. Ya, jadi kalau si penulis mengeluarkan hadits marfu' dari Nabi, dia bawakan sanad. Si penulis membawakan ucapan sahabat, dia bawakan sanad. Si penulis menyebutkan asar, misalnya dari as-salaf, dia sebutkan sanad. Dia sebutkan apa? Sanad. Jadi segala sesuatu disebut dengan apa? Dengan sanadnya. Ya, bukan hadits saja, dia langsung sebut qala Rasulullah, atau fulan berkata, Ibnu Umar berkata, Abu Bakar berkata, Utsman berkata. Tidak. Tapi dia bawakan sanadnya. Ya, demikian pula kalau dinukil dari seorang ulama, berkata Sufyan ibnu Uyainah, ya, berkata Ibrahim an-Nakhai, disebut sanad. Nah, buku yang ada sanad seperti ini disebut sebagai apa? Al-masadir al-asliyah, sumber asli. Sumber asli. Ya. Jadi tampak dari sini ya bahwa ilmu takhrij itu tidak lepas dari pengetahuan seseorang tentang apa? Tentang buku. Ya, karena itu dia harus rajin melihat buku. Ya, jadi tugas kita yang pertama setelah kita paham definisi adalah kita membaca buku-buku para ulama dan melihat mana buku yang merupakan sumber asli dan mana buku yang bukan merupakan apa? Sumber asli. Jelas ya? Dan ini pada semua cabang ilmu. Pada semua cabang ilmu ada di dalamnya buku-buku diterangkan hadits itu dengan sanadnya. Baik, contoh misalnya buku tafsir. Buku tafsir. Ya. Kalau kita melihat ke tafsir Abdul Razzaq, Abdul Razzaq membawakan penafsirannya dengan sanad. Ucapan ulama, misalnya Qatadah menafsirkan ayat, Abdul Razzaq bawakan sanadnya menuju ke Qatadah. Atau ada hadits berkaitan dengan ayat, Abdul Razzaq bawakan sanadnya dengan menyebutkan hadits itu. Ya, walaupun buku Abdul Razzaq kecil ya, hanya beberapa jilid kecil yang sampai ke kita. Ya. Demikian pula tafsir yang paling besar sekarang ini yang diketemukan dengan sanad, tafsir Ibnu Jarir, Muhammad bin Jarir At-Tabari.
Ya. Buku Muhammad bin Jarir At-Tabari, ya. Ini termasuk sumber asli. Termasuk sumber asli. Karena di dalamnya disebutkan apa? Oleh Ibnu Jarir disebutkan riwayat tafsir itu dengan sanad. Riwayat tafsir disebutkan dengan sanadnya. Ini saya beri contoh ya dari buku Ibnu Jarir. Ya. Perhatikan. Ibnu Jarir rahimahullahu taala menafsirkan ayat. Kita baca dari awal ayatnya. Baik. Perhatikan. Kata beliau al-qaulu fi ta'wili qoulihi ta'ala faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj. Ya, tafsir firman Allah, siapa yang tidak menemukan hadyu, ini di musim haji ya, maka dia puasa 3 hari pada saat haji. Pertama Ibnu Jarir jelaskan dulu maknanya. Setelah itu beliau terangkan bahwa para ulama ahli tafsir ada silang pendapat ya tentang itu. Sebagian ada yang berpendapat begini, ya. Dia sebut dulu pendapat pertama, ada yang berkata begini. Setelah itu dia sebutkan orang-orang yang berpendapat seperti itu adalah dia bawakan sanadnya. Haddatsani Al-Husain bin Muhammad Ad-Dari, qala haddatsani Humayd Al-Aswad. Terus dia bawakan sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa siyam salasata ayyam maksudnya sebelum tarwiyah 1 hari, pada tarwiyah 1 hari, dan pada hari Arafah. Jelas ya? Dibawakan lagi sanad. Ini namanya sumber apa? Sumber asli. Sebab segala sesuatu dia sebut dengan apa? Dengan sanad. Nah, contoh lain ya dari buku tafsir. Ya. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Tafsir Ibnu Abi Hatim ini, ya, yang sampai ke kita itu adalah ringkasan kumpulannya. Jadi oleh si penulis ini, si muhakkik, ada yang ditahqiq, jadi yang diketemukan cuman beberapa jilid saja, hanya beberapa jilid. Kalau saya nggak salah hanya sampai tafsir surah Ali Imran saja, itu yang sampai ke kita. Tapi yang lainnya banyak disebut oleh para ulama di buku tafsirnya. Seperti Ibnu Katsir sering dia bawakan, berkata Ibnu Abi Hatim, dia bawakan sanadnya dengan sempurna. Maka dikumpul di dalam buku ini. Dikumpul di dalam buku ini. Kita lihat contoh ya. Ya. Firman Allah Ta'ala, "Fadhkurullaha indal masy'aril haram." Ibnu Abi Hatim berkata, "Haddatsana Amr bin Abdullah al-Udi, wa haddatsana Waqi' an Abihi wa Israil an Abi Ishaq. An Amr bin Maimun qala sa'altu Abdullah ibn Amr an al-Mash'aril Haram fasakat hatta idza habatat aidi rawahilana bil Musdalifah qala ina as-sayla ila al-Mash'aril Haram qala hadha al-Mash'aril Haram." Ini dibawakan dengan apa? Dibawakan dengan sanad. Perhatikan ya. Semuanya dengan sanad. Maka ini disebut dengan apa? Al-masadir al-asliyah. Jelas ya? Baik. Ya. Di antara contoh lain, ini tafsir Ibnu Abi Zamanin. Ya, lihat ya, biasanya kalau hidupnya masih di abad kedua, ketiga, keempat, nah itu membawakan sanad biasanya. Ini Ibnu Abi Zamanin, beliau hidup antara tahun 324 sampai 399. Kita lihat ya tafsir surah Al-Fatihah.
Ya, di sini tidak terlalu banyak ya hadits-hadits yang dia bawakan. Tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa asar. Ya, dan itu pun dia nisbatkan. Berarti ini bukan apa namanya? Dijadikan sumber utama. Baik. Al-Baghawi rahimahullah, tafsirnya, tafsir Al-Baghawi, Ma'alim at-Tanzil judulnya. Ini termasuk tafsir as-salaf. Juga beliau bawakan dengan asar ya, dengan sanad-sanad. Ya, walaupun kalau dibanding dengan Ibnu Jarir lebih banyak menyebutkan. Perhatikan di sini. Al-Baghawi dia bawakan dengan sanadnya akhbarana Abul Faraj dan seterusnya ke bawah. Ya, Al-Baghawi agak belakangan masanya karena itu sanadnya agak panjang. Tapi ada hadits-hadits yang beliau keluarkan dengan sanadnya. Jelas ya? Baik. Ini contoh buku-buku di tafsir. Ya. Dan perlu diketahui ya, bahwa di buku tafsir itu ada seperti yang saya terangkan tadi, tafsir-tafsir masyhur di kalangan as-salaf terdahulu. Cuman sayangnya tidak sampai ke kita. Seperti tafsir Ibnu Abi Hatim di kelanjutan tafsir yang saya sebut tadi. Seperti tafsir Ibnu Mardawai. Itu dengan sanad juga. Ya. Buku-buku tafsir ini, demikian pula tafsir Ibnu Mundir. Buku-buku tafsir tersebut itu kadang dinukil oleh Ibnu Katsir. Ya, jadi antum mendapatkan kata Ibnu Katsir, dia bawakan di dalam tafsir sebuah ayat. Di tempat ini Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis. Disebutkan Ibnu Abi Hatim berkata, dibawakan sanadnya secara sempurna dengan lafadznya. Atau Ibnu Mundir berkata, dibawakan sanadnya secara sempurna. Ya, maka kalau kita ambil hadis dari Ibnu Katsir, cara memberikan rujukannya kita katakan dikeluarkan oleh Ibnu Mundir kama fi tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana di dalam tafsir apa? Ibnu Katsir. Ya, begitu cara memberi rujukan ya. Atau contoh lain, buku-buku yang sering memuat apa namanya? Tafsir dan dia bawakan sanad orang yang menafsirkannya. Contoh lain, takhrij Az-Zailai terhadap tafsir Al-Kasyaf. Ya, Az-Zailai rahimahullah seorang ahli hadis. Dia semasa dengan Al-Iraqi. Az-Zailai. Iya. Dia di dalam takhrijnya terhadap Al-Kasyaf, jadi Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari ini ada hadis-hadis oleh Az-Zailai di takhrij. Di dalam takhrijnya Az-Zailai sering membawakan dengan sanad. Sering beliau sebutkan berkata Ibnu Mardawai, dia bawakan sanadnya lengkap. Ucapan Ibnu Mardawai. Maka boleh saja datang seorang, dia nukil, dia berkata, ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Mardawai sebagaimana di dalam apa? Takhrij Az-Zailai terhadap Al-Kasyaf. Harus dia sebut seperti itu. Jangan dia katakan dikeluarkan oleh Ibnu Mardawai, langsung dia kasih rujukan apa? Takhrijnya Az-Zailai. Itu tidak boleh. Jelas ya? Jadi perhatikan. Ini contoh sumber asli dari buku-buku apa? Dari buku-buku tafsir. Ya. Dari buku-buku tafsir. Nah, dan kita bisa juga melihat sumber asli dari buku-buku fikih. Ada sumber asli dari buku-buku apa? Fikih yang khusus memuat tentang fikih. Seperti buku Ibnu Mundir, Al-Awsat. Al-Awsat karya siapa? Ibnu Mundir rahimahullahu taala. Ya. Buku Al-Awsat ini karya Ibnu Mundir ini rujukan termasuk sumber utama di dalam tafsir. Ya, perhatikan ya, Al-Awsat fi Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf. Lihat ini. Ketika membawakan silam pendapat para ulama, apa yang dibaca oleh makmum ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah.
Beliau uraikan dulu silang pendapatnya, pendapat setiap ulama itu apa. Setelah itu beliau bawakan sanadnya. Haddatsana Ali bin Al-Hasan qala haddatsana Abdullah an Sufyan an Salam bin Kuhail, dibawakan sanadnya dari Ibnu Mas'ud. Apa ucapan Ibnu Mas'ud? Ini dibawakan sanadnya dari Ibnu Umar, apa ucapan Ibnu Umar? Jelas ya? Jadi ini buku Az-Zailai termasuk sumber apa? Buku Ibnu Al-Mundhir ini Al-Awsat termasuk sumber apa? Sumber asliyah. Demikian pula buku-buku Imam Syafi'i. Ya. Buku-buku Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, buku-buku Imam Syafi'i seperti ya. Seperti beliau menerangkan di dalamnya hadits-hadits, dan Imam Syafi'i bawakan dengan apa? Dengan sanadnya. Nah, itulah yang dikumpul oleh sebagian dari orang-orang Syafi'iyah, terbentuklah apa yang disebut dengan nama Musnad Imam Syafi'i. Jadi yang namanya Musnad Imam Syafi'i itu bukan dari tulisan tangan beliau, tapi dikumpul oleh siapa? Sebagian orang-orang Syafi'iyah. Dikumpul oleh sebagian orang-orang Syafi'iyah, seluruh riwayat Imam Syafi'i yang berada di buku-bukunya. Nah, itulah yang disebut di dalam Musnad Imam Asy-Syafi'i. Tapi kebanyakan riwayat itu berasal dari Kitabul karya Imam Asy-Syafi'i. Kita lihat ya, Kitabul Nah, ini ada yang hilang bukunya, nggak ada di sini. Baik, di mazhab Maliki ada buku-buku yang bisa kita lihat juga di dalamnya memiliki sanad, seperti buku Muhammad bin Hasan dari dia di mazhab Syafi'i ya, Hanafi, Muhammad bin Hasan. Nah, baik. Jadi yang paling penting di sini adalah kita memeriksa buku-buku. Kemudian buku itu kita periksa, si penulis dia bawakan sanad atau tidak di dalam buku tersebut. Jelas ya, ini buku fikih. Di buku usul fikih Imam Syafi'i punya buku apa? Ar-Risalah. Dan di dalam Ar-Risalah Asy-Syafi'i menyebutkan apa? Sebagian hadis dengan sanad-sanad beliau. Disebutkan sebagian hadis dengan sanad-sanad beliau. Di antara buku usul fikih juga buku Al-Khatib Al-Baghdadi, judulnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Juga beliau bawakan dengan sanad-sanadnya. Ini usul fikih ya. Nah, kalau kita masuk di pembahasan hadisnya secara khusus, tentunya itu lebih banyak lagi. Di buku mustalah ya, ada buku-buku yang merupakan sumber asli seperti Ma'rifat Ulumul Hadits karya Al-Hakim. Hadits itu dibawakan dengan sanadnya oleh Al-Hakim. Dan seperti buku Ar-Ramah Rumuzi juga dibawakan dengan sanadnya. Iya. Banyak buku di dalam mustalah bisa diketemukan di situ hadits dengan sanadnya dan merupakan sumber asli juga. Kalau di dalam buku-buku hadits seperti Kutubus Sittah, ini merupakan sumber asli sudah ya. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan apa? Ibnu Majah. Dan ini akan datang pembicaraan khusus tentangnya. Ya, demikian pula di dalam buku-buku hadits ada buku-buku tentang masanid, tentang musnad, ada buku tentang sunan, ada buku tentang ma'ajim, ya dan selainnya. Ini insyaallah taala juga kita akan rinci nanti pembahasannya. Di dalam tauhid misalnya, pembahasan akidah, ada buku-buku yang merupakan sumber asli. Ya, buku-buku yang merupakan sumber asli. Seperti buku Al-Baihaqi, buku-buku Al-Baihaqi, sebab Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad. Buku beliau Asma wa Sifat, Al-I'tiqad, ya, Itsbat Adzabil Qabr dan selainnya dari buku-buku Al-Baihaqi itu memiliki sanad. Demikian pula di antara buku Kitabut Tauhid karya Ibnu Khuzaimah, Kitabut Tauhid karya Ibnu Manda, Al-Ibana, ya, karya Ibnu Battah, Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri, ya. Dan I'tiqad, Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya siapa? Al-Lalakai, ya. Dan selainnya dari buku-buku kita lihat buku-buku tersebut
semuanya dengan sanad. Semuanya dengan sanad. Ya, saya beri contoh di sini. Ya. Nah, ini Kitabul Iman karya Ibnu Mandah. Ya, perhatikan ya, Kitabul Iman karya siapa? Ibnu Mandah rahimahullah. Ya, dibawakan dengan sanadnya. Sampaikan hadis, beliau bawakan dengan sanadnya. Di bawah itu tahqiqnya. Seperti ini contoh, Ibnu Mandah berkata, akhbarana Ahmad bin Sulaiman ibn Ayyub bin Khadlam. Qala haddatsana Abu Zur'ah Abdurrahman bin Amr. Ini Abu Zur'ah Dimashqi ya. Qala haddatsana Abdullah bin Zubair Al-Humaydi. Wa anba'ana Hassan bin Muhammad. Qala haddatsana Ibrahim bin Ishaq. Qala haddatsana Bishr bin Hakam wa Abdurrahman Al-Abdi. Wa anba'ana Muhammad bin Yaqub An-Naisaburi. Qala haddatsana Ahmad bin Sahal An-Naisaburi. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Qala anba'ana Abdul Aziz bin Muhammad Darawardi an Yazid bin Abdullah bin Al-Had an Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith an Amir bin Sa'ad an Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Rasulullah أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال الحميدي نبيا أو رسولا. Ini contoh ya. Jadi buku Ibnu Mandah ini termasuk sumber apa? Sumber asli. Baik. Nah, di dalam tauhid, ya, apalagi kalau kita buka buku-buku rawi tentang jarh wa ta'dil. Nah, ini buku-buku rawi yang ditulis oleh ulama terdahulu dan biasanya kita lihat juga kepada apa? Kepada masa penulis itu. Biasanya penulis yang di sebelum abad kelima, ya, itu kebanyakannya kalau mereka menulis buku dibawakan dengan apa? Dibawakan dengan sumber aslinya. Jadi lihat abadnya ya. Kalau penulisnya misalnya sudah abad ke-10, ya. Nah itu biasanya jarang dia sebutkan apa? Sanad. Imam Adz-Dzahabi kadang membawakan sanad. Al-Mizzi, Ibnu Hajar. Ya, tapi sanadnya sudah apa? Sudah panjang sekali. Ya, panjang sekali sanadnya. Ya, dan kebanyakannya mereka hanya mentakhrij buku-buku yang sudah ada. Ya. Boleh saja memberikan rujukan ke situ, sebab siapa yang membawakan dengan sumber asli, dia disebut apa? Disebut sebagai masadir asliyah. Boleh siapa yang membawakan hadis dengan sanadnya disebut masadirul asliyah. Boleh dijadikan sebagai rujukan. Baik. Ini beberapa buku ya, seperti kita baca Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim, Tarikh Al-Bukhari. Al-Bukhari sebut sanad. Ad-Du'afa karya Al-Ukaili. Al-Ukaili bawakan sanad ya. Seperti contoh, kita buka buku Al-Ukaili. Ya, perhatikan. Pertama diberi biografi rawi misalnya. Umar bin Hamzah. Dia terangkan bagaimana kedudukan rawi ini. Setelah itu, dia jelaskan. Dari hadits rawi ini, dia sebutkan. Haddatsana Ja'far bin Muhammad. Dibawakan dengan sanadnya. Ini haditsnya si siapa? Umar bin Hamzah. Jadi dia bawakan sanadnya. Di dalam sanad ini ada rawi Umar bin Hamzah. Harus ada. Sebab ini maksudnya dibawakan hadits ini. Ya, setelah dibawakan hadits ini, beliau berikan komentar. Hadzal kalam yurwa bi ghairil hadzal isnad bi isnadin aslah min hada. Ya, maksudnya haditsnya matannya sahih, tapi Umar bin Hamzahnya tidak benar. Begitu maksudnya. Jelas ya? Ini contoh ya dari sumber asliyah. Nah, dan perlu diketahui bahwa sumber asliyah itu tidak terbatas pada buku-buku tertentu itu saja. Ada buku kadang pembahasan tertentu. Misalnya di pembahasan fikih. Imam Al-Bukhari misalnya punya buku judulnya
juz'u rafil yadain, khusus tentang mengangkat tangan di dalam sholat. Nah, itu beliau bawakan juga apa? Sanad-sanadnya di situ. Ya, demikian pula misalnya seperti buku siapa? Al-Baihaqi. Ya. Di dalam pembahasan, sebagian pembahasan fikih ya berkaitan dengan berkaitan dengan al-qiraah khalfal imam, membaca di belakang imam, beliau ya membawakan riwayat-riwayat. Ya. Ada buku khusus dia menjelaskan tentang hukum-hukum seputar WC misalnya. Ya. Buku khusus menjelaskan hukum seputar cincin. Ya. Dan sebagian buku itu disebut dengan apa? Dengan sanad. Maka ini bisa menjadi apa? Menjadi sumber asliyah. Menjadi sumber asliyah. Baik. Baik, jadi secara umum ya buku-buku yang dikatakan ya sumber asliyah itu adalah buku yang memuat sanad. Karena itu sekali lagi yang penting bagi para penuntut ilmu di sini dia banyak membaca buku. Ya. Dan melihat mana buku yang punya sanad dan banyak buku yang tidak memiliki sanad. Sekarang ini banyak kemudahan ya. Dengan baca buku Masya Allah gampang saja sekarang. Ya, semuanya disiapkan. Di internet bisa di-download. Kalau dulu yang namanya buku, nah itu paling susah dulu. Ya. Bahkan menuntut ilmu hadits itu yang paling banyak biayanya. Ya. Karena itu kata Syu'bah, man talabal hadits aflas. Ya. Siapa yang menuntut ilmu hadits dia akan bangkrut. Ya. Karena memang banyak buku yang diperlukan. Nah, ya, dulu kita di Yaman, karena perpustakaan Syekh Mukbil itu termasuk perpustakaan yang cukup lengkap. Ya. Jadi setelah belajar takhrij, maka langkah berikutnya kita dibimbing untuk mengenal buku. Ya, tentunya ini kembali kepada si murid sendiri. Ya, saya sendiri secara pribadi, ya buku yang di perpustakaan itu awal kali saya setelah belajar takhrij saya kelilingi 3 kali. Dari awal sampai akhir 3 kali saya putar. Ya. Sampai saya putar berulang kali. Alhamdulillah di perpustakaan itu saya kenal buku ini ada berapa cetakan di dalam. Bahkan berapa buah pun saya tahu. Ada berapa buah buku itu. Dan ini pengenalan buku penting. Jadi seorang ketika ada masalah di kepalanya, ada yang ingin dia cari, dia sudah tahu akan membaca buku apa. Ya, bukan semua buku di perpustakaan dia buka dari awal sampai akhir. Ya, jelas ya. Tapi seorang tahu. Ya, yang paling penting buku untuk dikenal, dia lihat judulnya, lihat biografi penulisnya, baca sedikit pendahuluannya supaya tahu apa maksud penulisan buku, metode penulis, dan setelah itu baca indeksnya, baca fihrisnya, baca isi buku itu apa secara global. Sudah, setelah tahu simpan. Buka buku yang lain. Ya, kalau dibaca semuanya dari awal sampai akhir, ya umur habis pun sampai 1000 tahun nggak habis buku itu dibaca. Jelas ya? Tapi paling tidak kita mengenal judulnya, mengenal apa isi buku itu dan fihris di belakangnya. Ya, maka di sini penting untuk seorang punya ijtihad. Ya, untuk memeriksa dan membaca buku. Penting. Nah, baik, selesai sudah ya pembahasan kita yang keempat. Kita ingin membahas ya tentang makna sumber asliyah. Pembahasan yang kelima ini berkaitan dengan masalah apa? Buku-buku yang memuat, buku-buku yang berbicara tentang takhrij. Buku-buku yang berbicara tentang apa? Tentang takhrij. Baik. Atau buku-buku yang berbicara tentang takhrij ini mungkin kita undur dulu ya. Kita undur. Ya nanti kita singgung nanti di belakang setelah kita berbicara tentang metode takhrij. Ya sekarang ini karena waktu juga tidak cukup kalau kita uraikan semua, saya hanya ingin menjelaskan secara global
bagaimana cara seseorang itu mentakhrijul hadis. Dia mengeluarkan sebuah hadis. Iya. Jadi saya sebutkan tadi bahwa seorang itu tidak lepas dari dua keadaan. Apakah dia punya sanad hadis atau dia punya matannya. Ya, kalau ingin ditambah keadaan yang ketiga, dia punya sanad dan matan sekaligus, itu yang paling apa? Paling sempurna, sebab dia memiliki dua modal sekaligus. Ya. Dia memiliki sanad atau memiliki apa? Memiliki matan. Ya. Jadi kalau dia memiliki sanad, dengan sanad yang dia miliki ini, ada hadis yang ingin dia cari, itu sudah modal utama untuk menemukan hadisnya. Dengan adanya apa? Adanya sanad. Iya. Dia bisa menggunakan, tentunya sanad, ada namanya awal sanad. Ada namanya awal sanad ya, dari penulis. Penulis sebuah buku musannif, ada awal sanad. Ini awal sanad ya, guru si penulis. Dan ada namanya ujun sanad. Ujun sanad siapa? Sahabat. Itu ujun sanadnya. Iya. Jadi sekarang kalau dia punya sanad, dia punya nama sahabat, ini sudah bisa menjadi modal dia mencari hadis. Jelas ya? Dia punya nama sahabat dan murid sahabat, ini modal lebih banyak lagi dia bisa dapatkan. Dia punya nama guru penulis, ada buku-buku yang kita bisa mencari hadis dengan modal nama guru si penulis. Jelas ya? Dia punya nama di dalam sanad, nama. Ya, maka itu juga ada buku-buku yang memungkinkan kita mencari. Jelas ya? Walaupun tiap dari modal ini tidak bisa dipastikan, pasti dapat di situ. Seperti contoh yang dia punya satu nama. Oh, dia punya hadis dari jalan Az-Zuhri. Dia punya nama Az-Zuhri saja. Dia mau cari dari nama Az-Zuhri. Ini tidak mungkin. Sebab Az-Zuhri itu dalam biografinya, ya, kalau disebutkan haditsnya sedikit saja haditsnya yang disebut. Dan Az-Zuhri banyak sekali riwayatnya. Tidak mungkin seluruh riwayat Az-Zuhri dimuat di dalam apa? Di dalam biografi dia. Ya. Padahal kita mencari untuk namanya itu di dalam biografinya. Kecuali kalau rawinya ada yang aneh-aneh misalnya. Rawinya aneh-aneh misalnya. Dia rawi dhaif, kadzab. Oh, itu mudah nyarinya. Bisa diketemukan. Cari di Al-Kamil karya Ibnu Adi, nama rawi itu mungkin akan ketemu di situ riwayatnya. Atau buka Ad-Du'afa karya Al-Ukaili, mungkin akan ketemu nama rawi itu di situ. Beserta contoh-contoh riwayatnya. Jelas ya? Contoh-contoh riwayatnya. Nah, ini kalau diketemukan sebagian nama. Tapi kalau yang paling banyaknya digunakan, kalau dia punya nama sahabatnya, ini yang paling banyak digunakan. Kalau dia punya nama apa? Nama sahabat. Ya, karena itulah ya, seorang ketika menyampaikan hadis itu afdalnya dia sebut nama sahabat dan disebutkan siapa yang mengeluarkan. Sebab nama sahabat itu apa? Penting. Yang mengetahui nama sahabat itu banyak keperluan. Ya, jadi antum perhatikan ya, bagaimana ya lengkapnya metode mentakhrij. Punya nama sahabat, punya nama guru, nama salah seorang rawi, punya sanad yang paling atas saja, setengah sanad yang paling atas, itu kita bisa jadikan sebagai modal untuk mencari. Baik, ini menggunakan sanad. Yang kedua, kalau menggunakan matan. Seorang memiliki matan hadis. Matan. Ini juga ada beberapa keadaan. Ya.
Contoh misalnya hadits, dia punya matan hadits, la tuqbalu salatun bighairi tuhur, wala shadaqatun min gulul. Dia punya matan. Ya. Kadang orang yang punya matan, kita bisa mencari ya, di beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia punya matan sempurna. Jelas ya? Kalau punya matan sempurna, nah ini tentunya paling apa? Paling bagus. Ya, keadaan yang kedua, dia punya awalnya saja. Hanya awal dia punya. Atau setengah. Jelas ya? Keadaan yang ketiga, dia hanya memiliki beberapa kalimat saja. Misalnya kalimat gulul saja dia miliki. Jelas? Kalimat gulul. Iya. Hanya satu kalimat dia punya. Ingin dia cari. Nah, ini bisa dia lacak. Ada buku-buku yang bisa dipakai untuk mencari. Atau matan ini, ya, lafadznya tidak dia hadirkan. Yang hadir cuma apa? Maknanya saja. Tema yang hadir. Oh, ada hadir. Kalau orang tidak berwudu itu, sholatnya tidak diterima. Ya, dia tidak tahu lafadznya apa. Ya, maka ini juga ada metode di dalam mencarinya. Jelas ya? Jadi ini semua kalau saya jabarkan, ya, dari mencari menggunakan sanad, mencari menggunakan matan, metode takhrij itu bisa menjadi banyak. Bisa menjadi 6 atau 7 metode. Jelas ya? Menjadi 7 metode. Tapi saya ingin menyederhanakan pembahasan. Ya. Jadi setiap dari pembahasan kita bagi. Nah, jadi sekarang kita terangkan bahwa cara mentakhrij itu dengan 2 cara. Cara yang pertama melalui jalan sanad, dan cara yang kedua melalui jalan apa? Jalan matan. Melalui jalan matan, melalui jalan sanad, ya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia memiliki sanad secara sempurna. Yang kedua, dia memiliki awal sanad, awal guru si penulis. Yang ketiga, dia memiliki ujung sanad dari sahabat ke bawah. Ujung sanad dari sahabat kemana? Ke bawah. Iya. Jelas ya? Jadi ini 3 keadaan untuk mencari menggunakan apa? Menggunakan sanad. Yang kedua, takhrij menggunakan matan. Menggunakan matan itu mungkin dia punya matan secara sempurna, atau dia mungkin punya awal matan saja. Awal matan saja. Dan mungkin dia hanya memiliki 1 kalimat di dalam matan. Dan mungkin dia memiliki maknanya saja. Maknanya saja. Jelas ya? Dia hanya memiliki maknanya saja. Ya, berarti untuk matan ada berapa Ada 4. Jelas ya? Baik. Jadi ini secara global pembahasan cara mengeluarkan hadis. Sisa bagaimana metodenya, bagaimana caranya kita memanfaatkan. Nanti saya akan terangkan satu-satu. Ya, kalau seorang punya awal sanad saja, bagaimana cara dia mencari hadis? Dia mempunyai sahabat saja, bagaimana dia mencari hadis? Ya, ini insyaallah taala akan kita bahas nanti di sesi berikutnya. Sebab agak panjang sedikit ya, saya perlu menguraikan metode bersama buku-buku yang dipakai. Ya, jadi secara global di sini saya tekankan kepada seluruh ikhwah bahwa di dalam mentakhrij hadits itu, ya, seorang hendaknya memiliki apa? Pengetahuan tentang buku-buku. Paling tidak sumber-sumber pokok, buku-buku pokok yang dipakai di dalam mentakhrij. Ya. Dipakai di dalam mentakhrij. Nanti ada nama-nama buku akan berlalu bersama kita. Ada buku judulnya Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf karya Al-Mizzi. Ada buku judulnya Al-Mu'jam Al-Mufahras. Al-Mu'jam Al-Mufahras. Iya. Baik. Ini 2 buku penting ya di dalam takhrij. Ada buku-buku yang semisal dengan itu seperti Ithaful Mahara. Ya. Juga ada buku Mawsu'ah
Fihrisatul Hadith. Ya. Baik, tapi itu buku-buku yang merupakan sumber utama dan ada metode di dalam mencarinya. Ketentuan-ketentuan. Nah, ini yang insyaallah taala kita akan jelaskan secara global. Ya, jadi antum jangan anggap pelajaran takhrij itu sebenarnya berat. Ya. Dia sebenarnya ringan, ya. Biasanya kalau di pelajaran dulu kita mempelajarinya itu hanya diajarkan 1 hari atau 2 hari. Itu pun 1 jam saja. Diterangkan kalau cara mencarinya. Sisa masalah buku, pengenalan buku itu sebenarnya kembali kepada diri orang yang belajar itu sendiri. Tapi saya di pelajaran ini saya akan banyak meluas membuka buku dan kita melihat buku itu sendiri supaya lebih memudahkan insyaallah taala untuk memahaminya. Baik, saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.